mencapai tingkat ketakwaan. Bereslah diri kita semuanya. Karena Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang hidupnya bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dalam menghadapi kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, kalau ia punya masalah kesulitan ekonomi, maka Allah akan berikan rezeki yang datangnya tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Dan ini adalah Al-Quran. Dan sepakat para ulama menerangkan bahwa annal Qur'ana mu'jizun, bahwa Al-Quran ini mukjizat dalam bentuk kebenaran. Apapun yang dijanjikan oleh Allah itu benar, pasti. Sampai Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ini kitab Al-Quran, tidak ada yang meragukan isinya. Semuanya benar dan akan menjadi petunjuk, pegangan hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat untuk kita sampai pada ketakwaan itu, maka kita harus mengimani, mempercayai bahwa apa yang Allah firmankan dalam bentuk kebenaran itu pasti benar, dalam bentuk janji itu pasti benar, dalam bentuk berita mengenai tentang kehidupan orang di masa lampau, apakah kisah Nabi Adam, apakah kisah bagaimana keberatan setan ketika disuruh sujud kepada Adam, apakah kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu ada dan bisa dibuktikan faktanya. Jadi secara empirik Quran itu tidak bisa diragukan, apalagi kita menganggap ini dongeng. Itulah kata orang kafir dan kata orang musyrik, kata orang-orang munafik yang mengimani Al-Quran itu setengah hati. Buat kita orang yang beriman, mempercayai, meyakini bahwa Quran ini adalah kebenaran, itu bagian dari rukun iman. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa taqdir syarrihi wa khairihi. Rukun iman itu ada 6. Pertama, percaya kepada Allah yang menciptakan, yang menentukan hidup dan yang menghidupkan, mematikan, dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah, dan ini harus kita imani. Wa malaikatihi, kita percaya bahwa ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Paling tidak kita percaya ada berapa malaikat? Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan. Ya, kalau kita dulu 9 malaikatnya apa? Karena setiap menjelang maghrib, menjelang subuh, anak-anak lantunkan Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jadi semua malaikat ini bertugas. Kamar mandi. Jibril memberikan Kamar mandi. proses diturunkannya Al-Quran dari Allah
kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril diperintahkan untuk menjaganya di Baitul Izzah, dan diperintahkan diturunkan, diajarkan Quran itu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika ada pertanyaan. Jadi Quran itu tidak turun selama tidak ada yang bertanya. Makanya belajar itu yang paling simpel, paling gampang, dan ini sambil bertanya. Jadi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak akan bicara kecuali apa yang telah diajarkan untuk bicara itu. Mana mungkin Nabi Muhammad akan bicara kalau tidak yang bertanya? Karena dia tidak akan ngomong. Kalau tidak yang bertanya, maka setiap hari selama 23 tahun di Mekah, di Madinah, di Mekah 13 tahun, kenapa kok ayat sedikit sekali turun? Karena orang Mekah menolak beriman kepada Allah. Dia nggak percaya bahwa ini wahyu. Apa yang datang Nabi Muhammad itu adalah perintah Allah, dan Nabi Muhammad diajarkan melalui Jibril. Jadi selama 13 tahun cuma dapat 73. Itu pun ketika Nabi di Isra dan Mi'raj banyak lagi yang murtad. Begitu Nabi hijrah, ada yang mau hijrah, ada yang enggak. Sedangkan hijrah itu kewajiban. Yang mau ikut hijrah, maka berarti dia beriman. Tidak mau ikut hijrah, sedangkan itu perintah Allah, maka dia tidak beriman. Jadi ada yang murtad karena nggak percaya. Nabi dalam satu malam itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ditaikkan ke Sidratul Muntaha dan langsung bertemu kepada Allah. Sebagaimana Allah menceritakan ketika sampai di Arsy, maka Nabi menutup pintu langit dengan mengucapkan Assalamualaikum. Lalu dibukalah pintu langit itu, masuklah Nabi ke Arsy itu. Lalu Allah mengatakan, innani ana Allah, ya Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan yang pantas disembah dan diibadahi kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah hanya kepadaku. Nah, lalu apa bentuk ibadahnya? Wa aqimis salata li zikri, dirikan ya Muhammad salat untuk mengingatku. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu ini sholat yang berbeda dari cara sholat, waktu sholat yang ditentukan oleh Nabi sebelumnya. Makanya Nabi katakan dalam sabdanya dari Umar radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Umar bin Allah meridhoinya, dia bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya, naiknya kita ini ke atas arsy untuk berjumpa kepada Allah. Kita berbicara kepada Allah. Jadi setiap orang yang sholat itu, dia mengangkat tangan, dia bersedekah. Layaknya sampai Nabi bersabda, tingkatan amal ibadah seseorang itu sangat ditentukan adakah keisanannya, ketulusannya. Apa itu yang dimaksud dengan ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarah, fa in lam tarahu fa huwa yaraka. Ihsan itu kau sembah Allah seolah-olah kamu melihat di depanmu ada Allah. Maka kalau kamu bisa melihatnya, Allah ada di depanmu, maka yakinlah Allah melihat kamu. Apalagi di bulan puasa ini. Keistimewaan bulan puasa ini satu, Allah mengajarkan kejujuran pada kita. Ibadah yang kata Allah, as-shaumu li wa ana ajibi. Puasalah kamu untukku,
dan aku akan membalasmu. Yang kedua, dengan puasa itu di samping tadi secara global tujuan puasa itu, manfaat dan faedah puasa itu dapat menjadi kita bertakwa kepada Allah. Nah, yang kedua adalah bisa melatih kita menjadi orang yang jujur. Kenapa? Di zaman digital ini, Pak, siapakah ditanya yang bisa menguasai dunia ini? Siapa itu? Kalau menurut Bapak, apakah orang punya ilmu? Hancur. Kalau dunia ini hanya dikuasai oleh orang yang punya ilmu. Tapi Allah mengatakan wa katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal ardo yarisuha min ibadiyas salihin. Bumi dan alam semesta ini hanya akan diberikan kepada hamba Allah yang soleh. Siapa orang soleh itu? Orang yang punya kejujuran. Yang kedua, siapa orang soleh itu? Orang yang selalu menjadikan hidupnya itu orang yang akan mendatangkan manfaat untuk orang lain, untuk istri, untuk anak, terutama kedua orang tua, Pak. Siapakah orang yang soleh itu? Orang yang selalu hidup mencari untuk membanggakan orang di sekitarnya. Coba kita lihat dalam surat Al-Hadid ayat 20. Dari mulai ayat 17 sampai ayat 20 ini, Pak, bicara masalah orang yang akan berkuasa di alam semesta, yang Allah akan berikan kekuasaannya itu. Satu, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Satu, orang yang punya rasa takut kepada Allah. Kenapa saat ini negeri kita ini kacau? Karena para ulama diam melihat kebohongan satu persatu yang dilakukan oleh petinggi negara. Barulah kita sadar, kita beli pertama dikasih pertalite. Coba, Bu, Bu, Ibu beli beras Pandan Wangi. Tahu-tahu dicampur. Ibu marah nggak tahu. Begitu tahu tukang tokonya itu tukang nyampur beras, nggak ngasih tahu, jualnya menipu, marah nggak? Pak, marah nggak? Ibu aja marah, Bapak marah nggak? Wailul lil mutaffifin. Makanya kata Allah, celakalah orang yang suka mengumpet, memalsu, gurur, menipu. Yang kata Allah, alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia nimbang buat orang lain, dia kurangin biar untungnya gede. Wa idza kaluhum awadunuhum yuksirun. Jadi kalau dia nimbang buat dia tadi, dia tambahin timbangannya, dia ganjel. Dia orang nggak tahu. Beli seliter, kita bawa botol. Dah, ini kok kurang di rumah, cuma ada 70 cc. Nipu nggak itu? Gimana? Ibu beli gula di supermarket sekilo, begitu sampai di rumah cuma ada 8 on, marah nggak? Marah nggak, Bu? Marah nggak? Saya tanya, marah nggak, Bu? Nah, itulah karena bapak-bapak nggak mau marah, jadi orang itu dianggap benar. Biarin aja, penting dapat untung. Makanya tolak ukur keimanan itu laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu sebatas hanya kita sholat, tapi orang jual nipu kita diem. Orang bilang ngoplos, di blending.
Nah, kalau branding itu batu bara kelihatan. Nih, sosnya yang 60 itu $125. Gua punya batu bara sosnya ini 32. Cuman ya kelihatan doang batu bara. Lalu bagaimana supaya ini bisa dipakai? Kata PLN, udah gue beli aja blending lah, nggak apa-apa lu jual sama gua 70 per tonnya. Kelihatan perjanjian. Nah, kalau Pertalite, Pertamax dicampur, kira-kira gimana tuh? Emang gue punya alat menipunya? Dan kalau itu yang jual penjual, rakyat kecil kenapa yang kaya? Nah, kalau negara ini pun yang bohong, komisarisnya ngomong lah, begini begitu, udah nggak jadi komisaris. Sekarang saya tanya dari perusahaan, ya mengawasi, bisa nggak jalan kalau komisaris nggak izinkan? Siapa yang percaya? Udah berhenti nggak jadi komisaris baru ngomong. Kemarin lo kemana aja 5 tahun? Lo takut dipecat sama presiden lo? Suruh bohong. Nah, inilah Pak. Jadi kalau kita lihat di situ tolak ukurnya, kenapa dia berbohong? Kenapa dia menipu? Karena dia nggak punya rasa takut kepada Allah. Sampai Allah katakan, "Wa ma nazala minal haqq." Aku tidak menurunkan dalam Al-Quran itu kecuali kebenaran. Kalau kau biarkan orang berbohong, maka hancur negara ini. Kenapa? Dosa paling besar itu bohong. Wa iyyakum bil kizbi, hendaklah kamu takut berdusta. Fa innal kizba yadullu alal fujuri. Karena kalau orang itu sudah berani berbohong, maka dia berani melakukan semua dosa. Betul? Betul? Sudah Pak. Kalau orang ini sudah tidak mau berlaku jujur, sedangkan Allah menugaskan, mewajibkan kita berpuasa ini melatih untuk menjadi orang jujur. Bapak panas kayak sekarang ini udah 3 hari ya, habis kebanjiran, panas, ngeluh semua orang, abu di mana-mana. Bapak lihat kalau ke sana sedikit Pak, ya Allah, saya lihat lumpur belum diangkatin, udah panas ini kan. Ya pemerintah kan nggak ada kekuatan. Gimana ya? Jalan ngebul di mana-mana. Gimana kondisi seperti ini? Nah, kalau kita lihat, kita berpuasa walaupun keadaan begitu peka, rumah belum bersih semuanya, walaupun kita punya air, walaupun kita punya makanan, karena kita puasa berani nggak buka? Nggak berani. Kenapa? Salah satu ibadah yang kita jalankan ini, yang Allah mendekat dengan kita, puasa. Jadi hikmah ketiga, yang biasanya Allah itu jauh dari kita, tapi begitu puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, jika engkau ditanya di mana aku, jawablah, aku sangat dekat bagi orang yang sedang berpuasa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dekatnya aku, setiap orang yang berpuasa dekat dengan aku akan kabulkan doanya. Sampai Nabi bilang, salah satu la taruddu du'ahu, 3 golongan manusia yang doanya tidak akan ditolak. 1, doaul mazlum, doa orang yang teraniaya. Jadi kalau kita merasa ditipu sama pembohong itu, Bapak doa diterima. Bapak nggak marah, Ibu nggak marah, ya Allah, biarlah dia menipu, asalkan kembalikanlah uang saya yang ditipu, insya Allah kembali. Lambat laun Pak, doa kita ditolak, tidak akan ditolak itu. Yang kedua, di samping orang yang teraniaya, lil musafiri hatta yarji lil haji awil umrah. Doa orang yang melakukan perjalanan, terutama dia niat haji atau umrah. Sampai Nabi katakan, tabi'ul hajja awil umrah fa innahuma yanfiyani faqdul faqri wa yamhus sayyi'at. Iringilah hidup kamu untuk haji ataupun untuk umrah.
Haji dan umrah dapat mendatangkan manfaat satu. Kalau kamu miskin, dengan kau berdoa sepanjang perjalanan haji, baik ketika kamu wukuf, ketika kamu tawaf, ketika kamu berada di raudhah, kau minta, insya Allah Allah akan lepaskan kamu dari kemiskinan. Yang kedua, haji dan umrah itu dapat mengampuni dosa-dosa kita. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Dan yang ketiga, lisaimi hatta yuftir. Orang yang sedang berpuasa min khaitil aswadi ilal fajr, dari mulai terbitnya itu fajar sodik, ditandai dengan hilangnya itu benang hitam kena gebiar, sampai hatta guru bisams, kita berbuka. Maka selama kita berpuasa di siang hari kita berdoa, doa kita dikabulkan karena Allah sangat dekat kepada kita. Lalu Allah tegaskan, ya Muhammad, fal yastajibuli wal yu'minu bi. Suruhlah umatmu yang sedang berpuasa itu berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doanya. Yang penting dia percaya akan janjiku ini. La'allahum yarsyudun. Bukan hanya doa kita dikabulkan, dengan puasa ini kita banyak berdoa kepada Allah, maka Allah berikan petunjuk kepada kita untuk ke jalan Allah. Jadi bukan hanya berdoa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, tapi lakukan di bulan suci Ramadan ini, insya Allah Allah tambahkan hidayah dengan kita banyak berdoa, beramal, berzikir. Ustadz, katanya orang tidur itu ibadah. Kalau sudah nggak tahan melihat maksiat, tidur. Tapi kalau kita ini masih bisa beribadah bebas, banyaklah beribadah, banyaklah berdoa. Di malam hari amalannya apa aja? Kata-kata man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ihtisab yaitu sholat tarawih. Nah, nanti sahur. Kata sahuru fa innahu barakatan. Sahurlah. Kapan waktu sahur itu? 27 menit sebelum subuh. Itu Nabi mengajarkan. Jadi jangan sahurnya sebelum jam 3, nggak dapat sunnah. Sahur tuh Pak, di zaman Nabi itu Nabi suruh Abdullah membaca Al-Quran. Nah, itu waktu sahur 27 menit sebelum subuh. Sampai kapan? Sampai kita waktu azan masuk. Waktu azan masuk, kita lupa minum, belum minum. Minum air di gelas kita itu boleh masih, yang nggak boleh makan. Tapi jangan ditambah lagi, tuangin lagi air segelas lagi, nggak boleh. Jadi kita begitu lagi makan, air segelas depan kita tuh belum minum, terusin minum aja, boleh. Di mana? Bapak lihat dalam kitab tafsir, baik itu Ibnu Katsir maupun kita lihat Juhaidi dalam tafsir Munir fil aqidati wasyari'ati wal minhaji, karena Nabi mencontohkan seperti itu. Sahabat, ya Rasulullah, tidak azan, minumlah air yang ada di tanganmu, habiskan, boleh. Jadi itu waktu yang dikatakan patasahuru fa innahu barakatun, di waktu 27 menit sebelum azan subuh. Itu mendatangkan kesehatan buat kita. Yang ingin saya sampaikan, makanya ini janji Allah. Di samping menjadikan kita bertakwa kepada Allah tadi, yang kedua, dengan puasa ini kita jadi orang yang jujur. Yang ketiga, Pak, hikmah yang paling besar itu adalah bahwa di bulan ini Allah mendekat dengan kita. Sampai Allah katakan, sedekat apa Allah? Aqrabu min hablil warid. Lebih dekat dari urat nadi yang ada di tenggorokan kita. Dari itu, apapun yang kita ucapkan, maka perbanyaklah berdoa di waktu kita berpuasa. Saya kembalikan, Mbak, tentang kemujizatan Al-Quran ini. Insya Allah dengan kita puasa jujur, maka kata Allah tadi, ma nazala minal haq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Janganlah setelah engkau membaca surat Al-Hadid ini ayat 17, kau makin menantang kuasa Allah, kau makin berani berbohong, kau makin berani kepada Allah melanggar hukum-hukum Allah.
Tapi kata Allah, Allah mengatakan, maka kebanyakan manusia seperti itu. Maka Allah tegaskan, i'lamu, ketahuilah, annallaha yuhyil arda ba'da mautiha, bahwa Allah lah yang menghidupkan apa yang ada di bumi ini, dan Allah yang akan mematikannya. Qad bayyana al-ayati liqaumin ta'qilun. Aku jelaskan ini supaya kamu berpikir, yang paling kau takuti hanya Allah. Kenapa, Pak? Harus takut kepada Allah. Allah nanti minta saksi bukan hanya suami kita, bukan hanya istri kita, bukan hanya anak-anak kita, tapi yang paling kita takutkan, semua anggota tubuh kita akan memberikan kesaksian. Surat Al-Isra 36, Allah mengatakan, wala taqulu, dan janganlah kamu akan mengatakan, mala ta'lamun, apa yang kamu tidak ketahui. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya telinga kamu nanti akan ditanya oleh Allah. Benarkah yang kau dengar seperti ini? Yang kedua, sungguhnya mata kamu pun akan disuruh bicara, menjelaskan tentang catatan harianmu. Benarkah tertulis seperti ini? Benar, kata mata. Hati pun mengatakan benar. Aku tidak bisa bicara apa-apa. Apakah cukup? Tidak. Surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Setelah itu ditanya lagi tangan, mulut kamu jangan bicara. Silakan tangan, kau jelaskan apa yang tertulis dalam catatan harianmu ini. Semua bicara. Apalagi wa tashhadu arjuluhum, kaki kita pun suruh bicara. Benar enggak? Menyatakan benar memang itu. Apalagi, Pak? Masya Allah, yang terakhir itu tangan, kulit-kulit kita. Barulah kita, kulit, ngapa kamu ikut bicara? Aku diciptakan oleh Allah. Allah yang menyuruh aku bicara untuk menerangkan bahwa benar yang tertulis dalam catatan harian itu adalah perbuatanmu. Ada. Ini yang harus kita takuti kepada Allah. Oleh karena itu, dalam ayat 18-nya, innal musaddiqina wal musaddiqat, sungguhnya orang-orang yang jujur, baik laki-laki maupun perempuan, kata Allah, wa aqradullaha qardan hasana, kalau dia nggak mendapatkan, mewariskan tahta kekayaan dan kekuasaan di dunia ini, maka dengan kejujurannya itu aku akan berikan balasan pengganti di akhirat dengan sesuatu yang penuh kenikmatan. Ini Allah janjikan. Dan di dunia, orang yang jujur itu lahum ajrun karim, akan mendapatkan kemuliaan. Ingat, orang yang jujur walaupun dia begitu pensiun nggak punya apa-apa, dihormati, kena mulia. Tapi pembohong walaupun dia kaya, walaupun dia punya jabatan, Pak, yang namanya kebohongan ketahuan nggak berikutnya? Ketahuan, maka Allah akan berikan kehinaan. Ditegaskan lagi, walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun. Dan sesungguhnya orang yang dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang punya kejujuran. Maka apabila kita bohong, kata Nabi, tidak mungkin orang yang beriman berbohong, melainkan dia berbohong karena imannya terkikis, karena imannya berkurang. Maka kata Nabi, al-imanu yazidu hatta ahlau yadkhulul jannah. Iman seseorang itu bertambah sampai dia masuk surga. Wa yankusu hatta ahlau yadkhulun nar. Iman seseorang itu berkurang sampai dia nggak sadar masuk neraka. Salah satu di antara yang menghilangkan, menafikan iman seseorang itu kalau dia berani berbohong.
Inilah yang harus kita renungkan dan kita harus ingat, Pak, bahwa Allah akan menyerahkan tahta, kerajaan dan kekayaan bagi orang yang memiliki kejujuran. Maka kalau kita pengen mulia, pengen kita menjadi orang yang sukses dalam berbisnis, dalam bekerja, dan jadi apa aja, Pak, maka kedepankanlah kejujuran. Inilah Quran sebagai mukjizat. Kenapa? Karena kalau Bapak bohong sampai kapanpun, jangankan di dunia, sampai di akhirat tadi semua bicara. Apalagi di dunia, orang ngomong 20 tahun yang lalu direkam seperti ini, bisa nggak nih, Pak, hilang? Nggak bakal hilang. Satu aja orang buka, dicek, udah, Pak, nggak bisa. Lu mau ngomong apa kayak lu bisa dibolak-balik gitu. Dulu lu ngomong begini, sekarang kok begini, bisa nggak? Maka kita bilang, ya Allah, jaga mulut. Sampai pepatah orang bijak kita mengatakan, mulutmu harimaumu. Artinya yang perlu kau takuti itu adalah ucapanmu. Ucapanmu. Apalagi di zaman digital sekarang. Saya ngomong begini, kalau saya ngomong di sini begini, ngomong sini begitu, Pak, besok kalau saya mencoba mau jadi pejabat tinggi gitu kan, diulang kali gitu sama orang nggak senang, ini ngomongnya nggak ada kepastian. Itulah, Pak, contohnya. Nah, kalau kita diadili dengan ucapan kita, gimana kita gak malu? Itulah makanya pentingnya kita hidup ini istiqomah. Yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami menjadi orang yang punya pendirian. Ini Islam. Maka di dalam ayat ini kita lihat, wasyuhada'u inda rabbihim ajruhum wa nuruhum. Buat orang yang punya keberanian memberikan kesaksian secara benar, maka Allah akan berikan balasan. Hidupnya bersinar, hidupnya bercahaya. Walladzina kadzabu biayatillahi ulaika lahum adzabun syadid. Sedangkan kata Allah, buat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dia masih berani berbohong, berani berbuat maksiat, padahal itu yang membatalkan keimanannya, maka bagi mereka ada siksa yang sangat pedih. Pilihlah. Jadi ini, Pak, ajarkan anak kita untuk berlaku jujur, hanya takut kepada Allah, karena semua akan selesai. Allah akan berikan kemuliaan, Allah akan berikan dia pewaris tahta kekayaan alam semesta ini. Dengan syarat dia lakukan itu semuanya karena takut kepada Allah. Sampai ayat 20-nya baru Allah bicara, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa lahu. Ketahuilah, kehidupan di dunia ini hanyalah permainan. Apa kata permainan itu, Pak? Jadi kalau pada hari ini kita miskin, tunggulah besok kita kaya. Kalau hari ini kita kaya, tunggulah, Pak, besok tinggal datang miskinnya. Kalau pada hari kita menjabat, tunggulah besok tinggal turunnya. Kalau pada hari ini kita belum punya jabatan, dan berlakulah, berikhtiar untuk menjadi pejabat itu. Insya Allah Allah akan berikan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha linnas. Yang kedua, lahun. Hidup ini hanya senda gurau. Apapun dilabelkan pada kita, yang penting kita benar, maka kita termasuk orang yang dizolimi, dianiaya. Doa aja kepada Allah, ya Allah, aku juga nggak mau apa yang mereka katakan. Sedekah, ingat itu. Yang penting kata Allah, zina. Hidup itu yang kita cari adalah bukan banyak harta, tingginya jabatan, tapi menyenangkan tidak, membahagiakan tidak. Walaupun kita miskin tapi bahagia, lebih baik ketimbang kita jadi konglomerat tapi nggak ada rasa bahagia itu. Kita nggak punya jabatan tapi hidup kita happy, senang, kita merasa punya kemerdekaan untuk beribadah, Pak, itu lebih baik ketimbang kita punya jabatan, kita nggak punya hak privasi. Ini hidup, kata-kata zina, sampai Nabi bilang, ad-dunya mata zina, dunia itu kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Buat laki-laki yang sangat menyenangkan dalam hidupnya itu hanya istri yang salihah. Buat perempuan yang menyenangkan hidupnya itu kalau dia punya suami yang saleh. Yang keempat, wa tafakhurum bainakum. Jadilah
Jadilah hidup kamu itu menjadi kebanggaan istrimu dan anakmu, terutama kedua orang tuamu. Jadilah kamu istri yang membanggakan suamimu, kedua orang tuamu dan anak-anakmu. Tuh hidup. Buat apa Bapak saking semangatnya mengumpulkan harta, setelah itu Bapak korupsi, begitu ketangkap, Bu, itu suaminya, kita nggak mau akuin memang suami kita mau akuin dibilang punya suami pencuri, malu. Begitu pula anak-anak kita sekolah SMA, Bapak lu ketangkep ya? Nggak pikir Pak. Hidup yang kita cari itu adalah yang bisa kita dibanggakan. Lakukanlah apa yang bisa dibanggakan oleh anak kita, oleh istri kita, oleh kedua orang tua kita. Cukup kalau kita hidup, mak bapak kita bangga dengan kita. Cukup. Saya pernah Pak, saya merasakan. Begitu ibu saya bilang, Mama, ibu udah bangga sama kamu. Kau punya sikap, kau punya keberanian. Walaupun kamu di mana-mana, tapi kamu setuju daripada hidup kamu nanti ditekan begini begitu, kau tinggalkan itu semua. Saya baru nangis Pak. Dia kirim kartu segini dengan bahasa Arab pegon, sudah jangan kau pikirkan mama dan bapak, hiduplah kamu di Belandana, yang penting kamu punya martabat dan harga diri untuk diberikan kepercayaan oleh saudara teman-teman semua. Oh saya senang ya Ma, tapi mama jangan sedih kalau saya nggak bisa pulang. Enggak, mama bangga sama kamu. Cukup. Walaupun saya nggak punya apa-apa, tapi memang saya bilang, mama sudah bangga sama kamu. Mama melahirkan anak yang punya keberanian seperti kamu. Bangga udah Pak. Kenapa? Wa tafakhurum bainakum. Jadi wa takasur fil amwal, kita boleh bangga punya harta, tapi membanggakan orang di sekitar kita juga. Karena sebaik-baik kamu adalah orang yang mendatangkan manfaat hidupnya untuk orang di sekitarnya. Seburuk-buruk kamu orang yang hidupnya tidak pernah mendatangkan kebanggaan dan tidak pernah, bahkan orang yang dekat dengan kita pun seolah jauh. Makanya kalau Bapak kaya, gimana caranya? Bapak banyak sodako, terutama di bulan puasa ini. Udah urusan berbuka urusan saya nanti. Yang penting koordinir aja RW. Pokoknya berapa laporan sama saya, udah nggak usah takut, saya masih kaya. Nah itu namanya membanggakan. Kalau orang pemurah seperti ini, sekiranya dia besok tidak ada, kita sering ingat nggak? Ingat, tapi biar rumahnya depan masjid, tapi nggak pernah Pak bantu tetangga, bantu jemaah masjid, nggak ada yang dibanggakan. Begitu mati sama aja ada dia dengan nggak ada dia. Nah itu kacau. Ingat itu Pak hidup. Makanya kata Allah, kama sadil ghaisin a'jabal kuffaru nabatuhu summa yahidu fatarhu musfarra. Jangan sampai kita tertipu. Di dunia ini bagaikan hujan turun, hijau semua pohonan. Ini baru 4 hari Pak, nggak turun hujan, panasnya 33 derajat, rontoklah itu pohonan, rontok sudah. Artinya kesempatan itu nggak pernah terulang kedua kali, cukup 1 kali. Selama kita diberikan kesempatan oleh Allah, perbanyak amal soleh kita. Kenapa? Hidup ini ujian. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Orang sehat diuji dengan kesehatannya, orang sakit diuji dengan kesakitannya. Dan juga orang yang sempurna hidupnya diuji dengan kesempurnaannya itu, dan orang yang cacat diuji dengan kecacatannya. Untuk apa Allah uji? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar aku tahu apakah yang sempurna, apakah orang kaya yang banyak beramal soleh, atau orang miskin, atau orang yang cacat. Itu surat Al-Mulk ayat 2. Inilah mukjizat. Jadi semua Al-Quran itu kalau kita amalkan, menjadikan hidup kita itu seperti sudah ada jawabannya. Kenapa? Karena Quran diturunkan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita ini. Makanya begitu banyak sekarang ini orang-orang cerdik pandai masuk Islam, karena dia bangga dengan Quran. Tapi satu sisi umat Islam, ya Allah, nggak bangga dengan kitab sucinya. Padahal kita tahu Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, selama umat Islam berpegang teguh kepada Quran dan hadis ini, insya Allah kita bisa mengalahkan pasukan salib. Tapi kalau umat Islam beramai-ramai meninggalkan Quran dan hadis ini, maka mereka akan hidup menjadi mengekor dengan mereka. Walaupun mereka bawa kita ke lubang biawak, kita akan ikut, karena kita tidak menjadikan Quran sebagai petunjuk. Agama siapa yang paling benar? Itu kata Salahuddin Al-Ayyubi.
dalam bukunya The Struggle of Jihad. Coba dibaca itu. Saya pikir ini Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, saya tegaskan kembali bahwa puasa yang paling harus kita ingat ini adalah untuk menambah rasa takut kita kepada Allah. Benar-benar kita menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, ini melatih kita untuk menjadi orang yang jujur. Karena kemujizatan Al-Quran kebenarannya ternyata sekarang ini adalah dituntut segala sesuatunya itu kita harus jujur. Kalau seorang pemimpin dia bisa menciptakan team of government, pasti mereka itu nggak minta pun dikasih jabatan lagi. Tapi kalau dia ketahuan udah bohong, jangankan sampai 3 kali, 2 kali orang udah muak. Itu kalau udah ketahuan tukang bohong, Pak. Tapi kalau dia ketahuan jujur, beriman kepada Allah, takut kepada Allah, selalu ingin membanggakan rakyatnya, Pak, nggak usah minta dikasih. Emang udah begitu stylenya. Dan mudah-mudahan sampai jadi pelajaran buat kita semuanya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Tinggal 7 menit kita suruh. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijalankan dengan baik-baik supaya kita jujur menjadi orang baik. Tapi begini Pak Ustaz, dalam kehidupan sehari-hari kita punya peran. Misalnya saya sudah pensiun ini kan, tapi bagaimana sikap pada saat kita itu bekerja, punya komunitas, dan disitulah bagaimana sikap kita. Karena sebelum saya katakan bahwa tidak semua hablum minallah itu sejajar dengan hablum minannas. Kadang-kadang kita menemui penggalan. Jadi hablum minallah terpenggal dengan hablum minannas, tidak sejalan begitu. Jadi waktu kita berperan ada komunitas. Jadi kita tidak bisa melakukan sikap individual tersendiri punya sikap. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dalam kondisi seperti itu yang kadang-kadang menemukan hablum minallah tidak sejalan dengan hablum minannas, walaupun ini dalam situasi bulan puasa. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Di dalam menyampaikan kebenaran atau menjalankan kebenaran, menegakkan kebenaran itu Pak, Nabi bersabda, ibda binafsika wa kafa billahi syahida. Mulailah dari diri kamu. Kalau Bapak itu yakin itu benar, walaupun Bapak berada di komunitas yang tidak benar, tapi jangan sampai Bapak bisa berubah. Ikan hidup di air asin. Pernahkah begitu kita nangkep ikan rasanya asin? Itulah Pak. Nah, dalam hadis Nabi jelas bahwa kebenaran itu ya kebenaran, kebatilan itu ya sesuatu yang salah. Walaupun kau tutupi dengan emas, pasti akan kelihatan tembaganya. Itu satu. Jadi diri Bapak dulu. Makanya dalam surat Asy-Syura itu ayat 13. Bapak pedoman ini kalau kita hidup di komunitas yang heterogen. Allah berfirman, syara'a lakum ma wassa bihi Nuh. Disyariatkan, diwajibkan bagi kita itu sebagaimana Allah mensyariatkan dalam menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, menjalankan kebenaran itu kepada Nuh. Nuh itu istri anaknya satu jemaah kan? Enggak, di luar. Bahkan Lut sama Pak,
istrinya lesbi, anak-anaknya gay dan lesbi. Tapi apakah Nabi Lut juga ikut lesbi? Tidak. Bapak bayangkan, ketika datang malaikat, lalu istrinya ngasih tahu orang kampung, ternyata suamiku juga lesbi. Datang orang-orang itu, Nuh, ternyata kamu melarang kami lesbi, melarang kami ini gay. Kamu juga menerima laki-laki ganteng sampai istrimu tidak boleh mendampinginya. Bah, bayangkan itu. Tapi apakah Nabi Lut marah? Enggak. Sampai malaikat bilang, hai Lut, apakah mau ku jadikan istrimu itu batu? Enggak. Kalau istriku terkena bencana dan azab, maka yang susah aku duluan. Lalu Allah menurunkan ayat. Apa ayat itu, Pak? Wa ma yu'adzibukum wa anta fihim. Baiklah, Allah tidak akan menurunkan azab selama kamu masih berada di tengah istri dan anak-anakmu. Jadi selamatkan diri kita aja niatnya. Umpamanya gini, ini bapak nih, ini pengalaman saya Pak ya. Dulu saya anggota dewan tahun reformasi. Terima sogokan tentang sampah itu. Saya bertiga sama Wahyu, berempat sama si Hasnul. Lu mau ikut gua atau ikut mereka? Ikut lu lah, masa lu Ustadz gua nggak ikuti pada iya. Oke, gua akan bentuk dewan kehormatan. Cuman yang pasti lu akan dimusuhi nih oleh 46 orang. Tapi nggak apa-apa. Wah, adukanlah bahwa ini menerima sogokan. Belum ada KPK, Pak. Belum ada KPK belum ada itu. Dewan kehormatan belum ada. Saya bentuklah. Saya adili semua bahwa ini menerima ini. Kebetulan Dinas Pertamanan DKI itu teman saya, orang Batak kan, masih ya nggak jauh keluarga. Lu kasih berapa mereka? Segini Ustaz, ini gini. Oke. Karena saya minta target kan agar PAD saya naik. Pada waktu PAD cuma 94 miliar. Dari situ saya minta 28 miliar. Gitu kan? Tahu-tahu dia kerjakan nih antar fraksi. Saya nggak terima dong. Kalau PAD naik kan gaji kita naik. Kalau PAD nggak naik kan naik. Wah, ribut loh, gini gitu. Ustadz punya ada tuh jatahnya gini. Gua nggak akan ambil. Nah, si Daninya masih hidup, sekwannya simpen lagi. Sama ke dada, gua nggak akan terima, gitu kan? Nah, begitu mereka pada dipanggil di KPK karena uang kita saya nggak ada tanda tangannya, dipanggil nggak saya? Begitu terbentuk enggak. Paling enggak gue selamat. Hidupnya kita cari kebahagiaan, ketenangan. Jadi mulai Pak dari diri kita. Dulu saya di PBB ya, sampai Yusril bilang hebat juga loh. Jadi lu gak dipanggil? Enggak, ngapain? Gua tahu itu haram. Ar-rosi wal murtasi pinnar. Uang segitu gue masuk neraka. Ngapain? Sampai saya bilang udah gue nyerah dah. Kalau begini terus gue berhenti aja. Lama-lama gue kebakar juga. Nah itu dapat sikap yang kedua. Kalau bapak tidak sanggup gitu kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada 3 tingkatan. 1, kalau bapak punya kesanggupan lawan. Ya tadi saya lawan. Karena saya gak ketua komisi, saya ketua panitia anggaran, saya tahu semua. Tugas saya itu adalah melacak semua anggaran. Ketua fraksi. Udah. Kalau begitu oke. Jadi kita, yang kedua, kalau bapak nggak sanggup juga bapak itu untuk menyetop, mengasih tahu, menghukum teman-teman bapak itu, komunitas bapak, bahwa ini salah gitu kan, sudah, bapak omongin aja, ngadu, ngomong sama siapa nih, saya ngomong, nah saya teman saya, tolong ya lu siapkan pembelaanmu, apakah itu dipinta atau memang kamu kasih. Lu rekam ya pertemuan lu sama siapa. Tanya Pak Muhtar masih hidup. Maka aku ketemu saya Muhtar, dia peluk pasti sama saya. Dia bisa baik-baik aja udah.
Jadi itu sikap kedua. Jadi Bapak bisa lakukan ya, bicara. Kalau Bapak nggak sanggup juga yang ketiga, udah Bapak tinggalkan. Ngapain Bapak berada di tengah-tengah kerbau yang kotor semua? Kalau Bapak yakin Bapak nggak bisa mempertahankan. Hidup itu harus punya sikap. Toh lambat laun juga Bapak kalau jadi kerbau ini 10, yang bersih cuma kita 1, yang lain habis bupak semua. Kita menghindar sono kan susah kan? Wah, ini gawat lah. Udah tinggalkan aja. Itu 3 Nabi mengajarkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisan, fa in lam yastati fa bi qalb. Hadza huwa adaful iman. Kalau kita cuma hanya menghindar, kita diam, itu masih punya iman, walaupun iman yang paling lemah. Pak, Nabi itu ketika diperintahkan hijrah, Nabi takut dosa. Karena Nabi Soleh, Nabi Hud, ya, Nabi Yunus, karena dia meninggalkan sebelum dia berbuat. Yang namanya Nabi Yunus itu Pak, sampai ditelan ikan, karena dia belum ada ikhtiar menyerah duluan, nggak boleh hidup, lawan dulu. Kalau lawan kita, wah nggak kuat, saya terbakar ini, sudah ada saksi. Bapak minta suaka politik, nggak langsung diterima. Ada nggak bukti bahwa Anda pernah mau ditahan, ya kan? Bahwa Anda pernah melawan. Baru kalau kita nih ada bukti penahanan, ini ada bukti perjuangan saya udah nggak sanggup, karena saya nanti lama-lama dibunuh, baru Bapak lari minta suaka politik, diberikan. Di dunia itu begitu, apalagi di akhirat. Itulah cara yang diajarkan oleh Nabi. Ada lagi? Cukup. Sudah suruh. Tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammim taqsirna ya rabbal alamin waj'al siyamana siyamal muttaqin wa jannatun lil atqiya wal muslimin. Allahumma la haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna tinaba. Allahumma sabbitna 'alal islam. Allahumma nawwir qulubana binuril imani wal islam. Rabbighfir lana wa liwalidayna wali abina wali ummina wali jaddatina wali masyikhina wali ustadina walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyam wal amwat innaka ya ilahana sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tamakan li'adha fina wa la tusallituhum alaina bizunubina. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala adaik. Allahumma ansur mujahiduna fi Palestin wa fi Gaza wa fi Syria wa fi Lubnan wa fi Iraq wa fi baladna hadha Indonesia. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahil alamin amin rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.